Halo semua, materi praktikum kali ini adalah penentuan kadar vitamin C. Vitamin C atau vitamin merupakan senyawa organik di mana vitamin bagi makhluk hidup berperan sebagai mikronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, hanya beberapa miligram atau mikrogram per hari. Walaupun vitamin tergolong mikronutrien, kebutuhan vitamin harus tercukupi karena perannya sangat penting bagi makhluk hidup. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dikelompokkan menjadi vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air diantaranya adalah vitamin C dan vitamin B. Sedangkan vitamin larut lemak diantaranya adalah vitamin A, D, E, dan K. Kebutuhan vitamin C pada manusia dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi pangan yang mengandung vitamin C tinggi. Vitamin C terkandung tinggi pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Di antaranya adalah buah jambu biji dengan kandungan vitamin C tertinggi, yaitu sebanyak sekitar 200 mg per 100 gram. Buah-buahan yang lain seperti jeruk, stroberi, dan juga beberapa jenis sayuran. Di sisi lain, pada beberapa spesies hewan tertentu, kebutuhan vitamin C dapat dipenuhi melalui sintesis vitamin C dalam tubuh hewan tersebut, atau secara internal. Di antaranya, spesies reptil, amfibi, ikan, dan beberapa spesies burung dapat memproduksi vitamin C terutama di ginjal. Dan pada beberapa spesies mamalia dan spesies burung lainnya dapat memproduksi vitamin C terutama pada organ hatinya. Sedangkan pada beberapa spesies lain, terutama primata atau manusia, tidak dapat memproduksi vitamin C dalam tubuh, sehingga perlu mengkonsumsi vitamin C dari luar melalui diet atau konsumsi pangan kaya vitamin C. Penentuan kadar vitamin C dilakukan melalui titrasi redoks, yaitu berdasarkan reaksi reduksi oksidasi antara analit dengan titran atau reaksi lainnya. Penentuan kadar vitamin C dikenal dengan metode titrasi iodimetrik dan iodometrik, yaitu titrasi menggunakan iod dalam reaksi reduksi oksidasi terhadap vitamin C. Perlu diketahui sifat-sifat vitamin C dalam proses titrasi, diantaranya adalah merupakan reduktor kuat dan mudah dioksidasi, sehingga berperan penting sebagai antioksidan di dalam tubuh. Pada titrasi penentuan kadar vitamin C pada praktikum kali ini, yaitu menggunakan prinsip titrasi iodometrik. Terdapat dua pilihan titrasi iodometrik dalam penentuan kadar vitamin C, yaitu melalui metode indirect titration atau titrasi tidak langsung, dan back titration atau titrasi balik. Pada praktikum ini kita akan menggunakan metode back titration. Metode back titration merupakan metode titrasi sampel menggunakan senyawa dengan jumlah yang berlebih yang telah diketahui konsentrasinya. Dengan reaksi antara analit terhadap titran tidak bereaksi secara langsung. Pada back titration terjadi dua reaksi kimia. Reaksi pertama adalah A, yaitu analit, dengan senyawa B yang ditambahkan dalam jumlah berlebih, menghasilkan produk C dan D. Berikutnya, reaksi kedua adalah senyawa B, sisa dari reaksi pertama, bereaksi dengan E, yaitu titran yang terdapat pada buret, menghasilkan produk F dan G. Analit tidak bereaksi langsung dengan titran. Contoh titrasi back titration yaitu pada titrasi vitamin C terhadap natrium tiosulfat dengan jumlah iod berlebih. Istilah penting yang perlu dipahami dalam titrasi diantaranya adalah titran yang terdapat pada biuret, titrat atau analit, indikator, titik ekuivalen, dan titik akhir titrasi. Penentuan kadar vitamin C melalui metode back titration iodimetrik yaitu menggunakan natrium tiosulfat sebagai titran, sedangkan titrat berisi sampel vitamin C dengan larutan iod berlebih dan asam sulfat.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terjadi dua reaksi pada titrasi balik atau back titration pada penentuan kadar vitamin C. Reaksi pertama yaitu terjadi reaksi reduksi oksidasi antara asam askorbat atau vitamin C dengan iot berlebih yang ditambahkan, membentuk asam dehidroaskorbat dan ion iodida. Selanjutnya, ion yang tersisa dari reaksi pertama akan bereaksi secara reduksi oksidasi dengan titran yaitu natrium tiosulfat. Volume natrium tiosulfat yang terpakai menjadi parameter penting dalam penentuan kadar vitamin C tersebut. Sampel yang dianalisis pada penentuan kadar vitamin C yaitu sampel vitamin C dalam tablet sebanyak 300 mg vitamin C tablet dilarutkan dalam 20 ml Aquades. Dan sampel vitamin C dalam jus jeruk sebanyak 10 ml jus jeruk. Adapun dalam proses titrasi diperlukan blanko yang berisi Aquades sebanyak 20 ml Aquades. Blanko sangat berperan penting dalam penentuan kadar vitamin C. Pada proses titrasi, amati terlebih dahulu warna sampel sebelum titrasi dimulai. Lalu tambahkan iot berlebih dan reaksi lainnya seperti H2SO4. Warna sampel akan berubah menjadi warna coklat tua akibat penambahan iot tersebut. Sebelum titrasi dimulai, catat volume natrium tiosulfat awal. Lakukan titrasi dengan natrium tiosulfat. Amati perubahan warna yang terjadi pada titrat. Jika warna telah berubah menjadi kuning, kecoklatan, atau coklat muda, hal tersebut menunjukkan bahwa telah tercapai titik ekuivalen pada reaksi vitamin C terhadap iot berlebih. Selanjutnya, tambahkan indikator pati untuk menunjukkan bahwa masih terdapat iot yang tersisa pada titrat tersebut untuk menentukan titik akhir titrasi. Lanjutkan titrasi dengan natrium tiosulfat hingga warna titrat kembali pada warna semula atau tidak berwarna. Catat volume natrium tiosulfat akhir sebagai data dalam penentuan konsentrasi vitamin C. Adapun data yang diperlukan dalam penentuan kadar vitamin C, diantaranya adalah volume awal natrium tiosulfat sebelum titrasi, volume akhir natrium tiosulfat setelah titrasi, volume terpakai, volume terkoreksi, lalu dapat ditentukan kadar vitamin C-nya. Penentuan kadar vitamin C dengan back titration yaitu pertama, tentukan volume natrium tiosulfat yang terpakai pada titrasi sampel dengan cara volume akhir tiosulfat titrasi sampel dikurang volume awal. Kemudian tentukan volume natrium tiosulfat terkoreksi pada titrasi sampel tersebut dengan cara volume terpakai blanko dikurang volume terpakai sampel. Volume natrium tiosulfat terkoreksi ini menunjukkan jumlah vitamin C yang bereaksi dengan iot berlebih tersebut. Penentuan kadar vitamin C per milisampel dilakukan dengan volume terkoreksi yang diperoleh dikali dengan 8,8 mg per volume sampel yang dititrasi. Dengan catatan, 1 ml natrium tiosulfat setara dengan 8,8 mg vitamin C. Adapun berikut gambaran mengenai penentuan kadar vitamin C berdasarkan volume natrium tiosulfat yang terpakai antara blanko dengan sampel.